Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah. Channel yang bertujuan membagikan kebaikan setiap harinya kepada siapapun. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng, like, dan share ke teman-teman kamu agar konten ini dapat memberikan kebaikan dan pastinya akan mengupdate video-video yang sangat menarik yang pastinya sangat-sangat rugi kalau dilewatkan. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dengan izin Allah, saya akan melanjutkan fikih mawaris part kedua. Nah, pembahasan kita pada siang yang berbahagia ini yaitu terkait sebab-sebab pewarisan, kemudian syarat-syarat pewarisan, kemudian mawani'ul irthi atau sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan bagian warisan, dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah hak-hak harta peninggalan warisan yang harus ditunaikan. Nah, dari itu stay tune di channel saya karena pembahasan ini cukup menarik dan sangat-sangat rugi kalau dilewatkan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sebab-sebab pewarisan. Nah, sebelumnya di fikih mawaris pertama saya juga sempat menjelaskan dan memberikan bocoran terkait tentang sebab-sebab pewarisan. Nah, sebab-sebab pewarisan itu ada 3, audiens semua. Yang pertama adalah pewarisan dengan sebab kekerabatan. Yang kedua, sebab pewarisan disebabkan karena pernikahan. Dan yang ketiga adalah pewarisan dengan sebab pemerdekaan budak. Adapun kerabat terbagi kepada 3. Yang pertama adalah ashabul furud, yaitu mereka-mereka atau para kerabat yang memiliki atau mendapatkan bagian warisan tertentu. Apa yang dimaksud dengan bagian warisan tertentu? Mereka mendapatkan bagian warisan tertentu sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, 2/3, 1/6, dan 1/8. Nah, siapa sajakah mereka? Siapa sajakah mereka, hadirin? Ya, mereka-mereka yang mendapat atau mereka-mereka yang tergolong ke dalam golongan ashabul furud itu terbagi kepada 2. Ada dari golongan laki-laki dan ada dari golongan perempuan atau wanita. Nah, dari golongan laki-laki, yang pertama adalah kakek, yang kedua ayah, dan yang ketiga adalah saudara laki-laki seibu. Sedangkan dari golongan perempuan atau wanita ada 7. Yang pertama adalah nenek, yang kedua adalah ibu, yang ketiga adalah anak perempuan, yang keempat adalah cucu perempuan, yang kelima adalah saudara perempuan kandung, yang keenam adalah saudara perempuan seayah, dan yang ketujuh adalah saudara perempuan seibu. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua yang termasuk ke dalam pewarisan dengan sebab kerabat adalah mereka-mereka yang tergolong ke dalam golongan asabah. Nah, apa itu asabah? Asabah itu adalah golongan pewaris laki-laki yang tidak mendapatkan bahagian warisan tertentu. Jadi, mereka bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika tidak bersama dengan ahli waris lain atau mereka mendapatkan sisa harta warisan setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang tergolong ke dalam golongan ashabul furud. Nah, mereka-mereka yang tergolong ke dalam ahli waris asabat itu didominasi atau bisa dikatakan keseluruhannya adalah ahli waris laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, paman, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah. Nah, sini bisa kita simpulkan, ayah bisa mendapatkan sisa harta tergolong ke dalam golongan asabat dan terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu mendapatkan bagian harta tertentu atau bisa dikatakan tergolong ke dalam golongan ashabul furud. Nah, seperti itu, hadirin. Ya, demikian juga kakek. Nah, oke hadirin. Nah, yang ketiga yang tergolong ke dalam kerabat dari si mayit adalah zawil arham. Nah, mereka-mereka ini tidak berhak mendapatkan harta warisan. Siapakah zawil arham tersebut? Nah, yang dimaksud dengan zawil arham, hadirin, adalah kerabat
atau mereka-mereka yang memiliki ikatan darah kepada mayit, kepada orang yang meninggalkan harta, yang hubungan darah antara mereka dengan mayit dijembatani atau ditengahi oleh ahli waris wanita. Nah, saya akan berikan contoh di sini. Seorang meninggal, ya, ia memiliki seorang anak perempuan dan cucu perempuan dari anak perempuan. Demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah, cucu dari anak perempuan ini tidak dapat mendapatkan harta warisan karena ia digolongkan ke dalam kategori zawil arham. Karena ikatan darah mereka dengan kakeknya yang konon di sini sebagai seseorang yang mewariskan hartanya, ditengahi atau dijembatani oleh ibu mereka yang konon adalah anak perempuan dari si mayit. Ya. Jadi jelas bahwa antara mereka dengan mayit dijembatani oleh ahli waris wanita sehingga mereka tergolong ke dalam golongan zawil arham dan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Nah, yang selanjutnya, sebab pewarisan dikarenakan pernikahan. Jika seseorang menikah, ya, jika seseorang menikah dan kemudian pastinya setelah menikah ia akan menyemat gelar suami ataupun istri. Nah, jika pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, tercakup rukun dan syaratnya, maka secara otomatis si suami ataupun istri berhak mewarisi satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan dengan satu syarat yang sangat penting juga, ikatan pernikahan tersebut harus tetap langgeng, harus tetap berjalan sampai salah satunya menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, jika perceraian terjadi di antara mereka sebelum salah satunya meninggal, maka baik suami ataupun istri tidak berhak mendapatkan harta warisan. Saya berikan contoh, Bapak Yusuf menikahi Ibu Fatimah. Ya, setelah mereka menikah, 10 tahun kemudian Bapak Yusuf meninggal. Namun sayangnya Bapak Yusuf meninggal 2 hari setelah perceraiannya diputuskan oleh hakim, atau setelah 2 hari Bapak Yusuf menalak 3 istrinya misalnya, ya. Maka dengan berat hati Ibu Fatimah tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya, yaitu Bapak Yusuf, karena ikatan pernikahan, ya, tidak berjalan hingga Bapak Yusuf meninggal. Ya, seperti itu, ya. Nah, namun bagaimana dalam kondisi talak rujuk? Ya, jika seorang suami menalak 1 istrinya atau menalak 2 istrinya, yang otomatis ia masih memiliki kesempatan rujuk dengan istrinya. Nah, di masa iddah rujuk, ternyata di masa iddah rujuk sang suami meninggal dunia. Apakah si istri berhak mendapatkan harta warisan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena talak rujuk tidak menghilangkan atau tidak memutuskan ikatan pernikahan di antara suami dan istri. Nah, pada masa iddah rujuk tersebut, suami dapat kapan saja merujuk istrinya atau rujuk kembali bersama dengan istrinya. Nah, seperti itu dia, hadirin, ya. Hal ini hanya berlaku pada kasus tolak bain, ya, tolak bain kubro. Nah, selanjutnya di dalam istilah fikih kita menemukan istilah yang disebut dengan tolak al-far. Ya, talakul far adalah suatu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami ketika ia sedang sekarat atau sakit parah dengan tujuan untuk tidak memberikan harta warisan kepada istrinya. Nah, subhanallah, ya, luar biasa zalim banget nih sang suami, ya, udah sakit keras selama ini dirawat oleh sang istri, tiba-tiba ketika ia sekarat dia punya niat yang sangat buruk, yaitu lari dari memberikan harta warisan kepada istrinya. Nah, Islam tidak diam saja. Islam menyikapi permasalahan ini dengan memberikan sebuah ketentuan. Apa isi ketentuan tersebut? Nah, jika talak far ini terjadi, maka si istri tetap berhak mendapatkan harta warisan, ya, tetap berhak mendapatkan harta warisan. Oke. Nah, itu dia sebab yang kedua, hadirin, yaitu sebab perkawinan atau pernikahan.
Nah, sebab yang ketiga adalah sebab pemerdekaan Buddha. Nah, sebab pemerdekaan Buddha, kiranya pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Namun untuk ilmu pengetahuan, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, bagaimana kasusnya? Saya akan berikan contoh. Seseorang bernama Zaid, dahulunya ia adalah seorang budak ataupun hamba sahaya. Kemudian dimerdekakan oleh seorang tuan. Nah, setelah ia merdeka, ia bisa bekerja dan mengumpulkan banyak uang. Dan kemudian ia meninggal tanpa meninggalkan satu ahli waris. Jadi tidak ada satu ahli waris pun yang ia miliki. Maka secara otomatis tuan yang dulunya pernah memerdekakan dia berhak mendapatkan harta warisan darinya. Nah, ini merupakan wujud terima kasih dari dirinya kepada sang tuan yang sudah memerdekakannya. Masya Allah. Nah, itulah dia sebab-sebab pewarisan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syurutul miras atau syarat-syarat pewarisan. Nah, syarat-syarat pewarisan ini terbagi kepada dua, hadirin. Yang pertama adalah terrealisasinya kematian mayit baik secara hakikat ataupun hukum. Ya, kematian hakikat itu dapat, atau kematian hakiki yang dimaksud adalah kematian yang disaksikan langsung dengan mata atau didengar atau kesaksian seseorang akan wafatnya si mayit, ya. Jadi jika ahli waris melihat kerabatnya meninggal kemudian dengan kedua mata mereka, kemudian memandikan, kemudian mengafani dan memperlakukan kerabatnya itu sebagaimana jenazah diperlakukan pada umumnya, maka ahli waris tersebut berhak mendapatkan harta warisan karena kematian daripada si kerabat atau si mayit itu sudah terrealisasi. Oke, namun di beberapa kasus kematian hakiki ini tidak dapat diwujudkan dikarenakan memang jasad yang tidak ditemukan. Nah, hal ini sering sekali terjadi pada kecelakaan-kecelakaan pesawat atau kecelakaan-kecelakaan lain yang menyebabkan jenazah korban tidak bisa ditemukan. Nah, apakah tidak ada solusi untuk hal tersebut? Ada. Inilah yang disebut dengan kematian takdiri. Nah, kematian takdiri adalah kematian yang ditetapkan oleh para ahli melalui uji forensik ataupun uji-uji lain, ya, melalui indikator-indikator yang menjurus kepada kematian seseorang. Nah, jika kematian seseorang ini sudah ditetapkan oleh para ahli dan dinyatakan bahwa ia benar-benar mati, maka kematian ini disebut dengan kematian takdiri. Ya, dan dengan kematian takdiri ini, para ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dari kerabat yang meninggal serta meninggalkan warisan. Nah, itu dia, hadirin. Nah, itu syarat yang pertama. Berarti si mayit yang meninggalkan harta harus benar-benar meninggal. Jangan tiba-tiba main asal bagi, rupanya kerabat tersebut tidak meninggal, ya. Jadi berabe ya pastinya ya, bakal kacau. Nah, selanjutnya adalah terrealisasinya hidupnya para ahli waris pada saat kematian mayit. Nah, ini syarat yang kedua juga nggak kalah penting. Jadi ahli waris juga harus hidup ketika si mayit ini meninggal, yang nantinya harta warisannya akan diberikan kepada ahli waris yang masih hidup tersebut. Nah, saya berikan contoh, misalnya seseorang bapak memiliki ahli waris 6 orang anak. Nah, dan ke-6 orang anaknya tersebut adalah anak laki-laki. Ternyata ketika ia meninggal, dua anak laki-lakinya ini sudah lebih dahulu meninggal 6 hari, 2 hari, ataupun 1 hari sebelum ia meninggal. Maka kedua anak yang sudah meninggal tadi itu tidak berhak mendapatkan harta warisan dari si ayah. Kenapa? Karena si anak tidak hidup ketika ayah meninggal, otomatis tidak mendapatkan harta warisan. Nah, permasalahan ini juga berlaku pada kasus janin, ya, pada kasus janin. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, adatnya dan seringnya usia kandungan janin itu 9 bulan. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga para hadirin, ya, pada usia janin 4 bulan di sanalah ditiupkan ruh. Jadi pada usia tersebut si janin benar-benar hidup. Nah, jika
jika seseorang, misalnya nih ya, seseorang meninggal, dan seseorang yang meninggal itu konon adalah ayah dari si janin. Jika si janin lahir 5 bulan sesudah ayahnya meninggal, maka si janin berhak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena bisa disimpulkan ketika si ayah meninggal, si janin sudah berusia 4 bulan di dalam kandungan dan sudah ditiupkan nyawa, berarti sudah hidup 5 bulan sesudahnya ia lahir. Nah, maka dari itu janin berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika anak laki-laki mendapatkan sisa, jika anak perempuan mendapatkan setengah bagian harta. Nah, namun jika janin lahir ke dunia ini, ya, lahir ke dunia itu lebih dari 5 bulan, maka dipastikan usia kandungan janin ketika ayahnya meninggal belum sampai 4 bulan. Berarti belum ditiupkan ruh, dengan kata lain belum benar-benar hidup. Nah, maka dari itu si janin tidak berhak mendapatkan harta warisan. Oke. Nah, selanjutnya, ini yang gak kalah penting nih hadirin, adalah mawani'ul irthi, yaitu sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan. Nah, sebab-sebabnya ini ada 4 nih. Yang pertama adalah budak, kedua pembunuhan, yang ketiga perbedaan agama, dan yang keempat adalah perbedaan daerah atau wilayah. Nah, yang pertama adalah budak. Ya, kiranya sebab yang menghalangi seorang mendapatkan warisan yang pertama ataupun budak sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang ini karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Oke, tapi untuk ilmu pengetahuan ya kita akan bahas. Ya, jika seorang ayah menikahi seorang perempuan yang konon seorang amah, ya, yaitu seorang hamba sahaya wanita. Nah, dan melahirkan anak, maka anaknya tersebut tetap mengikuti status ibunya. Dan ketika si ayah meninggal, maka si ayah tidak berhak memberikan harta warisan kepada si anak karena si anak masih dalam status budak. Oke, sedih banget ya. Nah, tapi alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah pembunuhan. Nah, ini sering sekali terjadi ya, khususnya belakangan ini ya, banyak sekali ahli waris ataupun kerabat yang membunuh kerabatnya dengan tujuan mempercepat pembagian harta warisan. Kepengen harta, dibunuh deh kerabatnya. Nah, dengan angan-angan dengan impian bisa secepatnya menikmati harta warisan dari kerabatnya. Nah, di dalam Islam itu hanyalah angan-angan, karena jika seorang ahli waris membunuh kerabatnya dengan tujuan mempercepat pembagian harta warisan, maka ia tidak akan mendapatkan harta warisan dari ahli waris yang ia bunuh tersebut. Seperti itu ya, adil. Nah, coba bayangkan kalau ini ya, kalau pembunuhan ini tidak tergolong ke dalam golongan sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan, tentunya akan banyak sekali terjadi pembunuhan di mana-mana dengan tujuan mempercepat pembagian harta warisan. Bakal jadi krul. Oke. Nah, selanjutnya adalah perbedaan agama. Nah, perbedaan agama ya. Perbedaan agama. Nah, jika si ayah seorang muslim dan si anak seorang kafir, begitu juga jika anak seorang kafir dan ayah seorang muslim, dan sebaliknya pemirsa ya, maka baik si ayah atau si anak tidak berhak mewarisi satu sama lain karena perbedaan agama. Nah, yang terakhir adalah perbedaan daerah ataupun wilayah. Nah, kiranya sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan bagian warisan, yaitu dengan sebab perbedaan daerah atau wilayah, sudah tidak kita temukan lagi. Namun apa yang dimaksud dengan ikhtilafud darain di sini? Yang dimaksud dengan ikhtilafud darain di sini adalah jika saya contohkan seorang ayah tinggal di daerah yang konon dipimpin oleh seorang khalifah Islam dan menerapkan syariat Islam, kemudian si anak yang merupakan ahli waris tinggal di daerah lain yang dipimpin oleh seseorang pemimpin kafir dan mempraktekkan atau menerapkan hukum kafir, dan
Dan di sana mereka tidak bisa saling mewarisi, karena jika saling mewarisi akan terjadi pertumpahan darah atau resiko-resiko lain. Maka pada kasus tersebut si ayah tidak berhak mewarisi si anak. Demikian juga sebaliknya. Nah, itulah dia sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan bagian warisan. Nah, ingin saya quote dan mention di sini hadirin bahwa yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan salah satunya adalah pembunuhan. Ingat ya, pembunuhan bukan durhaka. Banyak sekali pertanyaan yang datang ke saya baru-baru ini mengenai seseorang anak yang durhaka, yang mana para ahli waris yang lain bersikeras untuk tidak membagikan karena si anak tuh nggak open lah, nggak perhatian lah, bla 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 dan sebagainya. Ingat, durhaka ini tidak termasuk ke dalam sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan bagian warisan. Justru diharapkan dengan harta warisan ini si anak ataupun kerabat yang tidak baik dengan si mayit atau bisa dikatakan durhaka bisa tidak menjadi durhaka atau bisa berubah. Nah, coba bayangkan, karena alasan durhaka atau karena alasan hubungan yang tidak baik ia tidak diberikan harta warisan, justru ujung-ujungnya ini akan memberikan dampak yang sangat negatif. Yang tadinya dendam berubah menjadi dendam banget ya. Sekali lagi hadirin, ingin saya sampaikan di sini bahwa kita manusia ini hanya melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita hanya tahu apa yang kita makan siang ini, kita nggak tahu apa yang bakal kita makan nanti malam, rezeki apa yang Allah akan berikan kepada kita nanti malam, esok hari dan seterusnya. Maka dari itu jangan melangkahi ketentuan Allah. Sekali lagi, belum tentu ahli waris yang kita sayangi akan memberikan dampak positif kepada kita ya. Ujung-ujungnya malah ahli waris yang kita sayangi itu mereka yang memberikan dampak negatif. Sebaliknya, ahli waris yang kita benci ketika di dunia ya lambat laun akan bertobat dan mereka lah yang akan memberikan dampak positif kepada kita di akhirat kelak ya. Jadi jangan sok-sok memunculkan teori-teori baru di dalam pewarisan yang konon ini tidak pernah disinggung di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis. Jadi jangan sok tahu ya, jangan sok pinter, ilmu kita ini dikit banget ya. Yang maha mengetahui itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, hanya sampai di sini pendahuluan fikih mawaris part kedua. Nah, masih ada pendahuluan fikih mawaris part ketiga yang tidak kalah serunya. Karena di sini nantinya kita akan membahas tentang hak-hak harta peninggalan atau harta-harta warisan yang harus ditunaikan. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa membagikan harta warisan. Ternyata si mayit masih memiliki hutang ya, baik hutang barang atau hutang kepada orang lain, atau memiliki wasiat ya, karena warisan itu posisinya ada di nomor 5. Nah, yang pertama adalah biaya pemakanan, pemandian dan biaya-biaya lain terkait pengurusan jenazah. Kemudian ada hak-hak harta di sini, misalnya seseorang masih memiliki cicilan ya, misalnya dia punya mobil atau rumah yang ternyata belum lunas, maka hal tersebut harus dilunasi terlebih dahulu, baru rumah dan barang-barang tersebut bisa dijadikan sebagai harta warisan. Nah, kemudian ada utang, selanjutnya wasiat dengan sepertiga harta, dan yang terakhir adalah warisan. Nah, oke, terima kasih bagi rekan-rekan dan audiens semua yang sudah menonton video ini. Nah, sekali lagi bagi yang baru pertama kali mengunjungi video ini, jika tidak keberatan untuk tekan tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kamu agar channel ini nantinya akan menyiapkan konten-konten yang jauh lebih menarik, yang pastinya dengan tujuan menyebarkan kebaikan setiap harinya kepada siapapun. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa ikuti terus channel ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi nanti pada kajian fikih mawaris di pendahuluan fikih mawaris part ketiga ya. Demikian, sampai jumpa lagi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.